Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen Syahrul Anwar, mata kuliah atau matematika, yang membawa acaranya Syaiful Hamdi, akan materi karya sastra atau budaya tradisi atau interaksi sosial dalam konteks matematika di daerah saya. Insyaallah akan sedikit menjelaskannya tentang permainan toko lele. Permainan toko lele yang menggunakan dua potong kayu, satu potong kayu yang ukurannya lebih panjang dan satu potong lagi ukurannya lebih pendek. Permainan ini dimainkan di lapangan dengan kayu yang diletakkan di atas tanah yang dilubangi dan bangunan. Permainan ini dimainkan minimal oleh dua orang, satu orang yang memainkan dan yang lain menangkap kayu yang telah dimainkan tadi. Bisa dua orang lebih, minimal dua orang. Apabila kayu yang ditangkap dengan tangan maka ada nilainya. Selanjutnya, apabila kayu yang dilempar menyentuh pangkal kayu, maka itu akan menambah poin berikutnya. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa dengan permainan toko lele ini masyarakat telah menggunakan konsep matematika atau yakninya. Lagi kayu yang masing-masing berdiameter 3 cm, yaitu sebuah kayu yang panjangnya 30 cm sebagai pemukul atau induk, sedangkan sebuah kayu lain yang panjangnya 15 cm sebagai anak patok lele. Itu menurut saya bisa enggak usah 30 cm itu pemukulnya, atau 15 cm untuk patoknya bebas. Lanjut, pada awal permainan, perwakilan kelompok suit untuk menentukan siapa yang mendapat giliran bermain terlebih dahulu. Kita suit dulu, bisa suit, bisa gambreng gitu. Pakai tangan. Anak patok lele diletakkan melintang pada lubang, kemudian diangkat dan dilemparkan atau didorong ke arah pemain lawan yang menjaga di depan. Jika dapat ditangkap oleh lawan, maka permainan diganti oleh lawan. Jika tidak tertangkap, maka induk patok lele diletakkan pada lubang, kemudian anak patok lele yang tidak tertangkap oleh lawan akan dilemparkan pada induk yang ada pada lubang. Kalau kena, maka permainan diganti oleh lawan. Jika tidak, maka si pemain akan lanjutkan permainannya. Lanjut. Nah, ini contoh dari gambar permainan patok lele. Kalau di sini permainan gatrik. Nah, ini yang panjangnya itu 30 cm, yang kecilnya 15 cm. Bebas, mau 30 lebih kurang, mau 13 kurang lebih bisa. Lanjut, anak patok lele dilemparkan ke atas lalu dipukul kuat-kuat ke depan. Lawan yang menjaga akan menangkapnya. Jika tertangkap lawan, maka permainan diganti oleh lawan yang barusan di awal. Jika tidak, anak patok lele dilemparkan ke arah lubang. Juga mencapai lubang atau si pemain dapat menangkis anak patok lele tersebut, maka dia tetap aman. Di sini anak patok lele diletakkan pada satu lubang dan separuh kayu ada di dalam dan separuh lagi ada di permukaan tanah dengan posisi membentuk 55 derajat, enggak datar, kayak tanjakan gitu. Ujung kayu yang ada di permukaan tanah dipukul hingga melenting ke atas, kemudian dipukul beberapa kali sesuai kemampuan, kemudian dipukul secara horizontal ke depan, maka pihak lawan akan menjaga agar anak patok lele dapat ditangkap. Kalau di daerah saya, kalau dipukul 3 kali gak bisa saja, itu bisa diganti oleh ke lawan.
Jika tertangkap, maka pihak lawan akan menjaga agar anak patok lele dapat ditangkap. Jika tertangkap, maka pihak lawan akan mendapatkan nilai. Dapat mendapatkan nilai. Jika tidak, maka akan diukur dari pinggir lubang ke tempat jatuhnya anak patok lele. Jumlahnya merupakan poin bagi si pemain. Jika si pemain dapat melakukan pukulan lebih dari 1 kali sebelum ke depan, maka akan diukur dengan anak patok lele dikalikan dengan jumlah pukulan. Diukur patok lele. Sebelum permainan dimulai, kedua kelompok akan menentukan berapa nilai yang harus diraih bagi pemenangnya. Biasanya yang kalah akan menggendong yang menang dengan jarak yang ditentukan. Bila jaraknya sekitar 5 meter, digendong jarak sekitar 5 meter. Ya, terima kasih. Sekian dari pembahas dari saya, Saiful Hamdi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.